Ya, apa kabarnya semua? Ya, luar biasa, kita sudah sampai di bulan Agustus. Ya, yang merupakan hari sebentar lagi ya, hari kemerdekaan bangsa kita ya. Tapi kita juga secara rohani harus betul-betul merdeka. Ya, haleluya, haleluya. Untuk itu mari kita serukan merdeka 3 kali ya. Merdeka, merdeka, merdeka. 1, 2 ya. Merdeka, merdeka, harus merdeka. Amin. Ya, dari penjajahan iblis ya, dari sakit penyakit ya, dari maut, dari kemiskinan, harus merdeka ya. Dan firman Tuhan membawakan kepada kita kemerdekaan ya. Firman Tuhan berkata ya, kamu akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan tentang pergandaan ya, karena Tuhan rindu untuk membawakan pergandaan berkat-Nya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita perlu mengalami pergandaan berkat ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena itu adalah janji Tuhan bagi kita ya, dalam firman Tuhan. Untuk itu mari kita lihat kembali Markus pasal yang ke-6 ayat 35. Sampai 37. Dapat semua? Oke, kita baca sama-sama 1, 2 ya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberikan mereka makan? Nah, sampai di situ. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam peristiwa ini Yesus sanggup memberikan makan 5.000 orang. Artinya terjadi mujizat pergandaan. Semua berkata mujizat pergandaan. Ya, Tuhan rindu juga kita mengalami hal yang demikian. Kiranya saudaraku, biarlah berkat yang kita terima setiap bulannya boleh saudaraku mengalami pergandaan. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Ya, hari ini kita akan belajar saudaraku, bagaimana kira-kira supaya dalam hidup kita juga boleh terjadi berkat pergandaan. Dikatakan tadi, murid-murid berkata, hari sudah mulai malam. Lalu datanglah murid-muridnya berkata kepada Yesus, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ya, lalu murid-murid berkata kepada Yesus, suruhlah mereka itu pergi. Ya, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ya, murid-murid saudaraku tidak salah. Ya, mereka mengatakan sesuai dengan logika dan fakta keadaan yang mereka lihat. Ya, haleluya. Tetapi saudaraku, Yesus berkata, Yesus menjawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Ya, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Kamu harus memberi mereka makan. Berarti ini adalah satu perintah yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya, lalu saya menggarisbawahi setelah melihat cerita ini bahwa poin yang pertama, ya, di dalam setiap perintah Tuhan, disitulah sebenarnya tersedia berkat bagi kita, termasuk juga berkat pergandaan itu sendiri. Ada amin? Walaupun kadang-kala perintah itu saudaraku tidak sesuai dengan logika kita, tidak sesuai dengan pemikiran kita. Tetapi kalau kita saudaraku yang mematuhi,
mempercayai saudaraku daripada perintah Tuhan itu, sekalipun ya kita katakan itu sulit bagi kita, ya justru disitulah terjadi berkatnya yang berganda saudaraku. Karena dalam cerita ini bukan saja mereka makan sampai kenyang, Alkitab menuliskan bahkan sisanya ada lagi 12 bakul. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, lewat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, biarlah kita dengar-dengaran melembutkan hati untuk setiap perintah Tuhan, dan kita mau saudaraku belajar untuk mematuhinya dengan iman dalam kehidupan kita. Karena ketika kita belajar untuk mentaati dan mematuhinya, mempercayainya, maka Tuhan juga membawakan kepada kita berkat bergandaan. Amin. Haleluya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ya 5.000 orang dikatakan makan sampai kenyang, ya belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti boleh jadi saudaraku di lebih dari 10.000, ya mungkin suami istri, ada lagi anaknya, banyak kali saudara, luar biasa saudara, ya dipenuhi oleh Tuhan. Ya, kasoleto dialirkan Tuhan. Tuhan buka saudaraku pintu surganya, Tuhan buka perbendaharaannya. Memang Tuhan cukup punya persediaan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Tapi Tuhan itu bekerja di luar daripada logika kita. Tuhan itu bekerja di luar daripada pemikiran kita. Makanya saudaraku, biarlah kita yang mau mempercayai saudaraku firman Tuhan, janji Tuhan, termasuk walaupun itu satu perintah, ya mari kita tidak mengelak, walaupun itu sukar, bagi kita, ya. Haleluya, haleluya. Karena banyak ceritanya di Alkitab ini, karena dia bertindak, karena dia mematuhi, karena dia mempercayai saudaraku, ya, maka terjadi satu perubahan yang besar, terjadi satu perubahan yang luar biasa. Bahkan kalau boleh saudaraku, kutuk pun dalam hidup kita bisa berubah jadi berkat. Amin. Kematian bisa berubah jadi kehidupan. Kegagalan saudaraku, ya bukan hanya berhasil, tapi terjadi peningkatan yang luar biasa. Ya, tapi percayailah, ya perkataan Tuhan, katakan perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Kamu harus memberi mereka makan. Wow. Ya. Lalu murid-murid memberikan alasan. Ya. Saudara, dari mana Tuhan? Dari mana boleh dibelikan roti, makanan? Ini sunyi tempat ini. Ya, jauh dari kampung, jauh dari kota. Kalaupun ada, ya toko roti, kalaupun ada warung, ya apakah sanggup mereka menyediakan untuk sejumlah besar ini, begitu banyaknya? Ya, saudara, begitu juga kadang-kadang kita, tak sanggupnya Tuhan memenuhi kebutuhanku ini, sanggupnya kira-kira Tuhan menjawab persoalanku ini, sanggupnya kira-kira Tuhan menjawab masalahku ini. Ya, saudara, maka disitulah perlu saudaraku iman, disitulah perlu penyerahan diri, ya kepada Tuhan saudaraku. Disitulah perlu saudaraku kepercayaan, ya mempercayai Tuhan. Ya. Bukan bersandar kepada pemikiran kita, bukan bersandar kepada perasaan kita, penglihatan kita, tapi kita boleh berserah. Amin. Berserah kepada Tuhan. Aku berserah seperti katanya dia. Ya, saudara, apapun yang disuruh, ya. Maria berkata kepada yang di pesta perjamuan Kana, apapun yang disuruh, buat aja. Ya, haleluya, haleluya. Karena Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur. Yang percaya katakan amin. Haleluya.
Ya, saudara, kasih itu. Bahkan mujizat yang Yesus perbuat, saudaraku, bahkan kualitasnya, saudaraku, lebih baik, jauh lebih manis, saudaraku, jauh lebih enak daripada yang disediakan oleh pemilik pesta tersebut. Membuat orang takjub, membuat orang terheran-heran. Ya, yang percaya katakan amin. Ya, saudara, apapun yang dia suruh berbuat, ya, Elia berkata kepada janda di Sarfat, buat terlebih dahulu bagi. Jangan takut, kau tidak akan mati. Tapi tepung itu tidak habis dan minyak itu tidak akan habis sampai Tuhan memberikan hujan di Israel. Ya, kalau saudara percaya sembuh, pasti sembuh, amin. Kalau saudara percaya berhasil, pasti berhasil. Kalau saudara percaya saudara boleh mengalami satu peningkatan, maka saudara pasti akan mengalami satu peningkatan. Tetapi saudara didahului dengan ada banyak perintah-perintah. Ya, Tuhan berkata, pikullah ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ya, sebab ku itu adalah ya enak dan ringan. Ya, haleluya. Haleluya. Artinya perintah itu membawa ya hal yang baik, ya berkat, ya peningkatan, saudara. Jangan berbantah-bantah. Katakan kiri kanan, jangan berbantah-bantah. Gak usah memberikan banyak alasan. Kalau memang itu adalah perintah daripada Tuhan, kalau memang itu adalah firman daripada Tuhan, kalau memang itu adalah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, lewat firman-Nya ini yang kita tahu, mari kita, saudaraku, seperti Petrus, siap bertolak lebih lagi ke tempat yang lebih dalam lagi, maka kita mendapatkan sejumlah, saudaraku, besar, begitu banyaknya ikan, ya sampai koyak jalannya dan perahunya hampir tenggelam. Ya, ada amin? Haleluya. Saudara, tapi ketika murid-murid mulai berserah, apa yang ada padamu? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, lalu mereka bawa kepada Tuhan. Lalu mereka melihat dengan matanya sendiri bagaimana Tuhan menggandakan 5 roti dan 2 ikan ini. Ketika dibagi-bagi, tetap saudaraku mengalir, nggak habis, terus mengalir. Ya, terus mengalir. Begitulah hidup kita kalau kita serahkan betul-betul hidup kita kepada Tuhan. Ya, amin. Makanya ada saudaraku gunanya kita setia. Makanya saudaraku jangan berubah setia. Makanya Ibrani 10 mengatakan jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan lepaskan imanmu. Ya, sebab besar upah yang menantinya. Ya, haleluya, haleluya. Kasih itu, saudara. Ya, maka di situ kita, saudaraku, belajar untuk ya mengalahkan daripada daging kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kebimbangan kita. Ya, nanti kita akan lihat Tuhan berkata jangan bimbang, sebab orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Makanya saudara kuat ketika kita berdoa, Tuhan berkata, biarlah kau seolah-olah percayalah, engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, haleluya. Bersyukurlah kita jikalau kita sudah berdoa. Bersyukurlah kita jikalau kita sudah doakan kepada Tuhan. Bersyukurlah kita jikalau kita sudah memberikan permintaan kita kepada Tuhan. Bersyukur. Bersyukurlah saudara kalau saudara bisa berdoa setiap hari. Ya. Tapi celaka saudara kalau tidak ada doamu. Nah, apa yang kau terima? Ya. Kasih itu. Makanya jangan anggap enteng, jangan anggap sepele. Kalau saya bilang datang dosa Pak, datang KKS. Kalau saya bilang berdoa setiap hari,
Karena itulah untukmu, itu untuk kebaikanmu. Kalau saya bilang jangan absen ibadah minggu, bukan untuk siapa-siapa, ya. Tapi berkat itu adalah untukmu. Ada modal, ada benih yang kau tanam, yang kau tabur, menuai di alam roh. Dikatakan menuai hidup yang menabur di alam roh. Mazmur 126, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, begitu sungguh-sungguh kita mendoakan apa yang kita doakan sampai air mata kita meneteskan. Karena begitulah belas kasihan kita untuk yang kita bela, yang kita doa, mungkin anak kita, yang masa depan kita. Ya, air mata itu menyatakan kesungguhan hati kita. Di situ artinya kita tidak mengandalkan pikiran dan logika kita, tapi kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan menuai dengan sorak-sorai, akan pulang dengan kemenangan sambil membawa berkas-berkas ada hasilnya. Amin. Haleluya. Terbentuk cuaca karena sebelumnya hujan. Tuhan, tolong kami mau berdoa, umat mau datang ke sini ke gereja. Ya. Saya tanya Ibu Mak Naomi, hujan tadi Desper di Paru nggak ada, puji Tuhan saudara. Itu, saudara, ya, karena memang itulah seraku kita diarahkan supaya kita lebih melihat Indonesia ini, supaya Indonesia ini dapat dimenangkan. Yang mengerti katakan amin. Ya, supaya sidang Tuhan, ya, Gereja Kemenangan Indonesia bisa, ya, memenangkan, ya, Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Supaya bertambah yang kau lihat. Amin. Supaya bertambah yang kau dengarkan, karena gembala sidang kita menyampaikan firman. Ya. Haleluya. Bertambah pengertianmu, bertambah pengalamanmu. Ya. Itu yang membawa iman di dalam hatimu. Amin. Haleluya. Karena semakin banyak iman, saudaraku, ya semakin baik saudaraku. Ya. Karena firman Tuhan berkata, ketika Yesus datang, ketika anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Adakah dia mendapati iman untuk berganda di dalam hatimu? Ya, adakah dia mendapati iman untuk melakukan satu terobosan dalam hidupmu? Bahwa engkau beriman, hidupmu tidak akan biasa-biasa lagi, tetapi hidupmu akan menerima satu terobosan, berkat pergandaan, satu peningkatan dalam hidupmu. Begitulah yang akan dibuat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi harus dilawan saudara ketakutan kita. Amin. Walaupun capek. Makanya udah saya wanti-wanti saudara masuk jam 7. Supaya apa? Saudara perlu mempersiapkan diri. Enggak ya tiap minggu, sekali sebulan. Memang perdana lah, puji Tuhan lah. Tapi saya rindu nanti di bulan 9. Lebih banyak kita yang hadir di sini. Amin. Ya, haleluya. Ya, secara nasional dari Aceh sampai ke Papua. Ya, kalau kita rindu melihat lebih banyak lagi jiwa yang diselamatkan, maka saudaraku, maka kita harus sukacita datang untuk berdoa. Ya, sedang itulah dia, dari situlah berkat pergandaan itu. Jangan hanya kita di tempat kita, jangan hanya kita jalan di tempat saudara. Ya. Kita harus siap untuk melangkah. Kita harus siap untuk pergi, saudaraku, kemana saja. Ya, Tuhan berkata sudah terlalu lama kau di situ, walaupun tempat yang mereka pijak itu, mereka sudah menerima satu keberhasilan. Ya, tapi Tuhan berkata, walaupun kau sudah berhasil di situ, pergi lagi. Amin. Haleluya. Ya. Sebab Tuhan sudah menyediakan yang jauh lebih besar lagi. Yang mengerti katakan amin. Pergilah, jalanlah, jelajahilah, taklukkanlah. Ya, jangan jalan di tempat saudara. Ya, haleluya. Jangan. Kalau nanti saya ajak kita pergi, ayo ikut serta saudara. Supaya apa? Bertambah yang kau lihat. Ya. Supaya kita lihat nanti ada orang yang masalahnya lebih jauh lebih parah.
Ya, mungkin dia banyak uang, tapi dia berurusan menghadapi penyakit. Jadi kita tahu bersyukur, syukur Tuhan, Kau berikan aku sehat. Ya, kayak ibu ini, kasihan. Ya, sehingga kita tahu bersyukur. Amin. Walaupun belum mengantongi uang yang banyak, saudara. Ya, tapi seperti ibu kita di Nagali berjuang untuk tumor. Syukurlah dokter mengatakan tidak tumor ganas, tapi tumor jinak bisa berubah jadi tumor ganas, bisa berubah jadi kanker. Makanya perlu saudaraku, ya, kasih oleh Tuhan, dikasih firman Tuhan supaya dia ada imannya, jangan stres, jangan takut, bisa sembuh, ya. Yang mengerti katakan amin. Tapi itu adalah bagian kita. Capek saudaraku, habis uang 90 juta, ya, mungkin tidak langsung ada, ya, mungkin harus ada tujuan ini dan itu, ya. Saudara, kasih oleh Tuhan. Jadi kalau saudara, ya, sehat diberikan Tuhan saudaraku, bangun setiap hari tidak ada kurang sesuatu apapun, ya, maka saudara, ya, harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amen. Ya, dan berdoa. Katakan saya mau berdoa. Bukan harus ada masalah baru berdoa. Ya, justru kalau saudara berdoa nggak ada masalah, berkat makin berganda lah saudara. Iya kan? Haleluya. Ya, jadi di dalam perintah itulah Tuhan berkata pergilah. Itu perintah. Jadikanlah semua bangsa murid. Ya. Baptislah mereka, ajarilah mereka, ajarkanlah. Saudara sudah mengerti, saudara sudah lebih dulu diajari, saudara sudah menerima pengajaran, ya, tidak ada salahnya saudara bagikan kepada orang lain. Amin. Haleluya. Saudara, dalam perintah. Jadi kalau dia suruh berdoa, tetaplah berdoa, jangan abaikan itu. Berarti ada di situ berkat. Amin. Ada di situ sesuatu. Ada di situ satu antisipasi. Ya. Dalam hidup kita, karena kita nggak tahu dunia ini akan semakin bergejolak, saudara. Tapi sudah ada doamu, antisipasi, sehingga tidak ada iman kita, saudara, yang gugur, yang hilang. Ya. Tapi justru kita semakin mengerti, karena kita mengerti rahasia daripada firman Tuhan. Ya, jangan tinggalkan, dikatakan. Ya, wah, janganlah saudaraku, saya nggak berani lah meninggalkan, ya, ibadah. Ya, di situ berkat saudara. Amin. Haleluya. Luar biasa di situ. Ya, kasih oleh Tuhan. Ya, bukan satu rutinitas, tapi Tuhan berkata kalau kita selalu memelihara, menjaga, setia dan patuh, Dia akan, ya, memelihara roti makananmu, air minumanmu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, saudara. Jadi Tuhan berkata kau yang harus memberi mereka makan. Amin. Walaupun tadi udah sibuk, ya mungkin, ya, menyediakan tempat, ya, mengatur ini dan itu segala macam, ya, karena 5.000 orang mau diurus, lebih lagi 5.000 orang, udah capek lah. Tapi Tuhan kasih lagi tugas tambahan, ya. Tapi dalam tugas tambahan itulah ada bonus bagi kita, amin. Ada preminya, ya. Tidak hanya lagi gaji pokok, saudara. Saudara mau bonus? Saudara mau dapat premi? Wah, senangnya, iya kan? Nah, kalau karyawan dapat bonus, dia, waduh, 5 kali senyumnya, saudara. Tapi kalau perusahaan bilang gak ada bonus, aduh, ya, merengut semua. Udah capek-capek, mahalnya sawit, gak dikasih bonus, nah, pasti mereka, saudara.
wajar. Ya. Tapi kalau dibilang dapat bonus 6 bulan, waduh, langsung ya melayang-layang saudara. Wah, haleluya, puji Tuhan. Bisa lagi beli apa? Ya, banyaklah mau dirancang. Saudara mau dapat bonus, ya ikuti perintah Tuhan, amin. Haleluya, sukacita. Ya, jangan merasa udahlah, udah cukup itu, udah cukup ibadah minggu. Ya, kasih oleh Tuhan, tidak ada saudaraku yang kurang. Ya, bahkan saudaraku dengan bergegas, walaupun capek saudaraku kerja hari Rabu itu, capek hari Kamis itu, ya. Tapi saudaraku karena ada bonus, firman Tuhan berkata, jerih payahmu di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Kalau perusahaan dunia ini pun yang mengerti, tahu bagaimana menyenangkan karyawannya. Ya, saudara, dia perhatikan. Ya, apalagi yang betul-betul saudaraku menunjukkan kinerjanya. Ya, ada perhatian khusus, entah jadi mandor diangkat atau jadi apalah segala macam. Apalagi Tuhan kita yang mengerti katakan amin. Dia lihat saudaraku apa namanya, hati kita. Ya, saudara, dia lihat saudaraku kita. Oh, bangun pagi-pagi langsung memikirkan aku akan menyembah Tuhan. Ya, aku mau mencari Tuhan. Ya, haleluya. Aku mau baca Alkitab, enggak sempat siang, nanti sore, nanti malam. Ya, diusahakan, ya dapat bonus lah, pastilah saudaraku. Ya, kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita menunjukkan. Ya, adakah gunanya kalau kita setia? Bukan hanya ada, banyak. Saudara kata banyak. Oh, haleluya. Saya melihat saudaraku seperti Daud juga melihat. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Belum pernah aku lihat keturunan orang benar ditinggalkan, keturunan orang benar meminta-minta roti. Tapi justru saudaraku, oh ada sesuatu yang istimewa dibuat Tuhan saudaraku dalam kehidupannya. Mengerti katakan amin. Kita lihat. Ya, saya pernah nginap di Medan, di rumah jemaah. Kami lah sama begitu, ada acara. Ya, orang yang saya tahu, karena tahun 92 pun saya sudah lihat dia, sampai bapak itu pensiun. Di manakah anak-anaknya? Apakah anak-anaknya pengangguran? No. Ya, tidak pengangguran sudah. Haleluya. Ya, yang satu di mana? Di Bank Mandiri. Yang satu di mana? Di Indosat. Wah, ya luar biasa secara dunia. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Suami istri bukan hanya setia ambil pelayanan di gereja, jadi PKS, jadi pendoa syafaat, walaupun sibuk. Ya, karena suami istri bekerja saudaraku. Tapi urusan dengan Tuhan, urusan dengan gereja, saudara tidak ketinggalan. Amin. Ya, biarlah saudara mengerti ini. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Daud sudah bersaksi, Daud sudah mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Belum pernah aku lihat keturunan orang benar ditinggalkan Tuhan. Ya, dan menjadi peminta. Tidak. Dimuliakan Tuhan. Katakan saya dimuliakan. Anakku dimuliakan. Justru dimuliakan Tuhan, saudaraku. Ya. Bukankah itu nanti luar biasa? Ada datang nanya keluar di mana anakku? Oh, udah di apa dia di BRI, BCA. Ya. Satunya lagi di mana? Udah jadi PNS dia. Kata bupati. Ya. Susahkah Tuhan membuat itu? Ya, tapi itulah dia berkatnya, jerih payahmu di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kenapa 5.000 orang ini makan sampai kenyang? Karena mereka mengikuti Yesus dari katakanlah untuk pagi atau siang lah sampai malam.
Karena murid berkata, udah malam Tuhan, tempat ini disuruh mereka pergi. Dan mereka memberikan makanan di kampung-kampung. Berarti mereka tekun, ya, untuk mendengarkan pengajaran, saudaraku. Ya, biarlah kita bertekun di sini. Jangan asal hadir, saudara, hanya mengisi absen. Ya, nanti supaya dilihat Pak Gembala hadir. Bukan hanya itu. Nanti tanya-tanya, lalu boleh tanya-tanya. Bukan karena itu, tapi karena kau rindu mendapatkan sesuatu. Entahkah itu satu kalimat, entahkah itu sepatah kata. Karena sepatah kata pun bisa kau tangkap, itu sanggup mengubah seluruh kehidupan. Amin. Haleluya. Ya, sepatah kata yang saudara tangkap, yang saudara imani, yang saudara percayai, ya, sanggup mengubah seluruh kehidupan kita. Amin. Jadi payahmu, ya, itulah dia, saudaraku, bagian kita. Ya, amin. Haleluya. Ya, makanya saudaraku, alangkah indahnya bukannya ibadah minggu seperti ini, seperti doa-doa yang lain, saudaraku. Biarlah kita rame-ramekan. Yang mengerti katakan amin. Untuk mendobrak, saudara, terobosan. Itulah dia berkat pergandaan. Kalau kita rindu juga berganda jumlah kita yang hadir di sini, maka kita juga harus siap sama-sama melakukan doa untuk satu terobosan. Yang percaya katakan amin. Sehingga doa bukan hanya untuk permasalahan kita, tapi doa kita juga untuk orang lain. Doa kita juga untuk kota kita. Doa kita juga untuk saudara pelayan kita, untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Maka di situ Tuhan berahmat. Tuhan berkasih karunia lewat apa yang kita doakan. Amin. Karena sama-sama kita. Tuhan berkata 2 orang bersepakat, apalagi rame-rame, apalagi semua kita boleh bersepakat meminta apapun juga, ya, maka Bapa di surga pasti akan mengabulkannya. Amin. Haleluya. Jadi walaupun tugas itu berat, walaupun saudaraku, ya, perjuangan, ya, tapi kalau saudara berani melangkah, datang dari Sper, datang dari Utapani, datang dari Negeri 9, datang dari Palang 1, melangkah dengan berani, saudara sudah mempersiapkan diri untuk menerima berkat terobosan, ya, akan datang, akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Ya, udah waktunya saudara kita mengalahkan ketakutan kita. Udah waktunya kita mengalahkan saudara, ya, kekhawatiran di dalam diri kita ini. Takut, khawatir nanti sakit, masuk angin. Oh, ya, gak usah saudaraku, ya, kasih Tuhan. Kalau akhirnya kita mengalami satu penderitaan, oleh karena pengikut Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan sanggup memberikan bagi kita satu kompensasi. Dia bayar mahal, dia bayarnya kita dengan mahal untuk itu. Oleh karena kita menderita, karena Tuhan yang mengerti katakan amin. Sama seperti di perusahaan yang benar lah ya. Kalau abal-abal kan, kalau ada karyawannya kecelakaan dalam kerja, wah itu jauh, bahkan lebih mahal lagi, atau bahkan sampai meninggal, ya, itu nggak biasa lagi, bukan lagi seperti pesangon biasa, ya, haleluya, haleluya. Maka katanya seperti almarhum Bapak Jus, saya tidak tahu berapa diminta, ya, dikasih perusahaan, tapi kalau yang saya tahu itu beda saudara, ya. Haleluya, haleluya. Karena namanya sudah berkorban, kecelakaan sudah di dalam waktu bekerja, mengerjakan perintah, ya, daripada perusahaan, tugas daripada perusahaan. Ya, jadi kalau kita mengalami satu penderitaan oleh karena kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, oh haleluya, terpuji nama Tuhan. Itu sebabnya murid-murid itu
sangat bersuka cita, Alkitab mengatakan, ketika mereka diejek, ketika mereka sekembalinya dari ruang pengadilan itu, karena mereka diancam, jangan lagi bicara nama itu, nama lain boleh. Ketika mereka keluar dari sidang itu, Alkitab mengatakan Petrus dan Yohanes sangat bersuka cita, walaupun tadi mendapat ancaman, karena mereka sudah dianggap layak sebagai pengikut Kristus. Justru dia bersuka cita. Ya, haleluya, haleluya. Kasih itu, saudara. Jadi kalaupun ada banyak hal yang kita terima, justru itulah biarlah itu untuk pemicu bagi kita. Semakin banyak lagi berdoa, ya, semakin banyak lagi mencari wajah Tuhan. Ya, bukan jadi berkurang, jadi hilang semangat kita dan iman kita. Ya, tapi justru kita boleh semakin berlari-lari, ya, untuk mengikut Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi dalam perintah itu, kan kalau kita pikir, udah berat kali rupanya, enggaknya. Apa berat kali rupanya datang kita ke saudaraku, dikasih pemilik rumah lagi minum teh manis, kopi, saudaraku. Oh, luar biasa lagi. Ya, kasih Tuhan, sukacita lah kita. Amin. Haleluya. Semangatlah kita yang mau semangat katakan amin. Datang lagi dosa pak saudaraku. Ya, ibadah kita setiap hari, ibadah pribadi kita. Ya, biarlah kita seperti Abraham tahu bagaimana membangun mesbah doa kita, mengatur. Kalau perjanjian lama itu yang mereka korbankan adalah kambing atau domba. Ya, haleluya, haleluya. Sudah korban bakaran. Ya, tambah sibuk, lebih capek lagi, ya. Tapi kita Tuhan minta setiap hari bawa korban hati kita, ucapan syukur kita dari mulut bibir kita yang memuliakan Tuhan. Amin. Saya percaya hidup makan lebih baik lagi dibuat Tuhan, di bawah Tuhan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi. Karena Tuhan berkata kita akan sama menjadi seperti apa yang kita sembah. Ya, jadi Tuhan itu luar biasa. Berarti kita akan dibawa sama, maka kita juga akan luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Hidup kita akan luar biasa. Kesehatan kita, masa depan kita akan semakin luar biasa karena kita akan sama dengan yang kita sembah itu. Ya, jadi inilah menjadi satu motivasi bagi kita, saudaraku. Ya, jangan bawakan badanmu lemah oleh karena banyaknya bergumul. Justru kau lawan lagi. Ya, lawan. Tuhan berkata lawanlah permasalahanmu, lawanlah setan dengan iman yang teguh. Ya, lawan. Gak usah pandang-pandang buku apa ini. Aduh, 3 tahun lagi kan. Gak bisa kalau nanti berdua. Ya, jangan itu pandang. Ya, sudah. Yesus berkata, ingatlah, pandanglah kepada. Ya, karena ada sesuatu di situ. Kalau kita memandang kepada Yesus, kalau kita mengingat Yesus, bukan mengingat kesusahan kita, bukan mengingat masalah kita, bukan mengingat pergumulan kita, bukan mengingat utang kita, tapi kita belah bukan berarti utang gak dibayar. Nah, udahlah Yesus aja lagi ingat, bukan sesuatu. Lalu beri, udah itu, baiknya itu beri itu, ya di teleponnya kok nanti. Datang nanti SP 1, SP 2, SP 3. Yang keempat ditarik suratku. Ya, lupakan itu. Bangun hubunganmu dengan Yesus, amin. Sembah Dia, ya, dengan roh yang menyala-nyala. Saudara,
Maka kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali, dan kita melihat saudaraku dari atas. Dunia ini semakin kecil, masalah kita semakin kecil, bahkan makin tinggi kita terbang. Bahkan saudaraku, semakin tidak ada lagi kita lihat dunia menghilang. Ya, lalu Tuhan berikan kepada kita kekuatan. Tuhan berikan kepada kita iman untuk sanggup melewati. Ya. Dan kita pun sering-sering bernyanyi bersamamu Bapakku lewati semua. Nyanyikanlah pula itu, saudara. Jangan hanya meskipun hidupku susah, itu aja tuh, jangan saudara. Ya. Gak kau nyanyikan putih memang udah susah hidup ini, amin. Tapi nyanyikan meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Nah, sudah ada iman, saudara. Ya, haleluya, haleluya. Bangkitkan semangatmu. Mas Besar Spiga mengatakan dan berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, saudara, dimotivasinya dirinya untuk bisa menyembah Tuhan, saudara. Amin. Haleluya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Dia yang telah mengampuni segala kesalahanmu, ya, dan yang menyembuhkan segala penyakit. Ya, menyembuhkan penyakit termasuk menyembuhkan, ya, memberikan, ya, berkat kepada kita sehingga kita sanggup untuk, ya, membayar hutang kita lunas. Amin. Ya. Haleluya. Tapi saudaraku dimulai dengan hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya. Kenapa kita bimbang? Karena mata kita tertuju kepada hasil, selalu kepada hasil. Oh, inilah, seginilah, gimana Pak Ucok ini? Seginilah gajinya. Mana cukup ini 1.500.000, 2 juta. Selalu kepada hasil. Tuhan berkata, jangan. Mata tertuju kepada Yesus. Bersyukurlah saudara masih memiliki Yesus. Ke situ kita pandang, oh Tuhan, Yesus. Ya, Yesus terlebih besar. Pandang kepada Yesus yang besar. Ya, jangan kepada hasil, tapi kepada Yesus. Bersyukur saudara masih punya Yesus. Bersyukur saudara masih memiliki Yesus. Bersyukur saudara Yesus masih ada di dalam hatimu. Yang percaya katakan amin. Ya, kita melihat kepada hasilnya. Ya. Takut saudara. Aduh, gimana ini? Bulan 7 anakku mau SMA. Aduh, mau kuliah. Aduh, kalau kuliah makin dahsyat lagi saudara. Jangan main-main, ya. Saya bukan menakut-nakuti, ya. Tapi kalau lebih lagi ke jenjang perguruan tinggi, udah beda lagi, ya. Karena udah jauh dari saudara. Tadi kota mana lah? Kalian kota Medan. Uang kamar 700 sebulan. Uang makan, transport, uang kuliahnya, baju-bajunya, jajannya, mau ke gereja. Kalau berkatmu tidak berganda, makanya minta mulai sekarang. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya, saudara, pusing kita nanti, pening kita nanti. Tuhan tidak mau saudara pening dan pusing, karena perlu kita saudaraku fit selalu untuk boleh memberitakan Injil Tuhan. Ya. Makanya kalau saya katakan perjalanan berkat, saudaraku, oh, jangan ini hanya satu teori, saudaraku, jangan ini hanya satu cerita, tapi ini adalah satu kebenaran, saudaraku, yang bisa terjadi di dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, ya kalau kita mau anak kita luar biasa, tidak seperti kita, berarti modalnya juga luar biasa. Amin. Kecuali saudara berdua anakmu dapat beasiswa. Ya, itu iman Abraham lah itu.
di universitas yang bonafit pula. Waduh. Ya. Tapi kalau untuk jauh saudara, berarti persiapannya juga. Ya. Amin. Haleluya. Saudara yang udah ya menyekolahkan anak sampai mengerti yang saya katakan ini. Gak bisa bilang lulus sama dosenmu itu. Lihat depannya. Bilang mama pun gak ada uang gimana bisa. Bilang dulu gak kasihan dia. Ya. Peraturan yang mengatakan bukan dosen dia. Dosen itu apalah baiknya dia. Udahlah kalau begitu keluarlah kau katanya nanti. Ya, berhentilah dulu kau sementara. Dari uang dulu. Ya. Ada persiapan. Yang mengerti persiapan katakan amin. Haleluya. Ya. Saudara, itulah dia namanya hikmat kebijaksanaan. Lalu kalau kita tahu begitu, berarti kita harus berdoa bertalu-talu. Berarti kita harus mengimani, melatih iman kita. Sehingga kita tidak perlu nanti begitu kesusahan. Memang kita tahu kita akan mengalami itu ketika nanti anak kita sudah ada di situ. Tetapi sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, masih anak kita kelas 1 SMA, kita sudah memikirkan itu. Lalu kita mulai ada persiapan, tahu prioritas, tahu mengelola keuangan kita, tahu mengatur keuangan kita. Ya, sudah. Ya, tahu kita memakainya. Kalau kira-kira nggak perlunya, aduh nanti dulu lah itu. Ya, nanti dulu lah. Ada lagi yang lebih perlu, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Kalau untuk yang mewahnya nanti dulu itu. Ya, misalnya seperti kursi udah hilang saat pakainya, udah nggak apa-apa lah. Masih bisa disederhanakan apa itu ya kan, gini-gini itu. Ya. Ada lagi yang lebih penting. Amin. Haleluya. Ya. Lalu ketika nanti sudah terjun ke situ anak kita, maka mengalir aja. Ya. Kita udah tahu, udah ada persiapan kita. Itulah dia pergandaan, itulah dia terobosan. Ya. Kenapa bisa? Karena orang tua membuka pikirannya, orang tua selalu membuka hatinya, orang tua mau belajar, orang tua mau bertanya, saudaraku, bertanya dan belajar untuk melihat. Tuhan berkata, lihatlah, perhatikanlah. Maka di Alkitab ini selalu Tuhan berkata, lihatlah, perhatikanlah. Ya, mengertilah. Amin. Haleluya. Ya. Lalu kita melihat, saudara, gak terlalu ngos-ngosan kita di sini. Memang ada capek, memang berkorban, memang saudara. Ya, tapi gak sampai pingsan. Haleluya. Kasihan saudara sampai pingsan. Menematkan SMA aja udah pingsan. Sampai harus tsunami di sana segala kan? Ya, haleluya. Ya, itu perlu hikmah bijaksana. Karena memang luar biasa pengeluaran itu. Kadang-kadang anak kita udah ngerti, ma, uang ini ma. Ya, kadang-kadang berkereta kita udah botak saudara. Udah sulit dibedakan dari luar atau mendalam, ya kan? Udah kayak mendalam dia, nggak ada lagi gerikinya. Ya, kenapa? Karena tuntutan si anak, uang ini ma, uang ini. Digodanya dulu kita, jangan marah ya, mak ada lagi bodoh. Berarti udah mau marah ya, malah dibilang jangan marah. Ya, memang kalau nggak pandai saudaraku, ya mempergunakan itu, ya, mau prioritas yang utama. Jadi ibu-ibu harus tahu apa prioritas. Oh beras, nggak mungkin nggak makan. Beras, ya, langsung belikanlah satu guni. Nah, itu guni yang besar itu saudara. Kalau ikan nggak pakai ikan nggak apa-apa lah.
ya, kayu peras, oke, ya. Jadi ada catatannya, atau kalau nggak ada catatan itu udah hafal itu ibu-ibu di pikiran di otaknya kan, peras, angsuran, nah itu prioritas, nggak boleh main-main itu, ya. KBRI, angsuran, PLN misalnya kalau pakai PLN, ya itu kan bisa, itu prioritas. Kalau jam tangan sepatu ada tidur lah. Nah, nanti aja itu kalau mau KKR, ya, mengutang nanti, tak apa-apa lah. Ya, tapi kalau itu saudara nggak bisa, uang sekolah anak. Ya jadi saudara harus ada bayangan. Ya sekian, lalu pendapatan 1 bulan saya 3 juta. Harus bisa dikalkulasikan. Ya, amin. Harus bisa biaya kami seminggu segini, sebulan untuk ikan dari Wautoma sekian, ya. Kadang-kadang bertambah, kadang datang Pak Pendeta ya kan, nah udahlah, gorenglah apa namanya ikan tencis. Nah, kalau tadi ikan asin aja, tak apa-apa lah, ya. Yang penting anakku nanti sarjana, ya. Haleluya. Oh, haleluya. Kalau bisa ku tabung sebulan 50.000, ya. Kalau bisa lagi 100.000 sebulan, ada celengan, ada tabungan, ya. Itu dia saudara. Jadi bukan ada habis, no, tidak, ya. Saudara, jadi harus tahu prioritas. Itulah dia namanya hikmah, itulah dia namanya kebijaksanaan, saudara. Dari mana datangnya hikmah? Karena kita tahu akan Tuhan, karena kita mau berdoa, karena kita mau bersekutu dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Sudah. Jadi saudara, ya. Ini masih satu ayat, ya. Yakobus 15 menit lagi. Sabar ya saudaraku. 10 atau 15 menit. 10 menit, 15 menit. Yakobus sebelum Petrus, Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat 8. Semua membuka kitabnya dan kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Kalau saudara tidak bimbang di dalam berdoa, maka engkau pasti menerima jawaban doa. Tapi kerap kali udah berdoa pun masih bimbang. Kenapa bisa begitu kira-kira? Karena kau melihat dengan mata jasmani itu. Tidak belajar saudara memakai mata rohani, mata iman, bahwa itu sudah ada, bahwa itu sudah tersedia, bahwa Tuhan itu baik bagimu, Tuhan itu ada di pihakmu. Amin. Dia ada di pihakmu, dia ada di pihak saya. Lalu kita melangkah dengan mantap, percaya diri, bukan minder, bukan malu-malu. Ya, seolah-olah engkau sudah menerimanya, seolah-olah engkau sudah mendapatkannya, seolah-olah betul-betullah saudara sudah orang yang berhasil, yang mengerti kata-kata. Seolah-olah sudah sembuh. Tidak perlu mengeluh lagi, tidak usah. Seolah-olah sembuh. Ya, buatlah seperti orang sehat.
hatimu jam 10. Buangkan itu. Ya. Amin. Nah, mulailah jalan-jalan di halaman ini. Jangan terus naik gunung. Nah, jalan-jalan aja dulu. Langkah. Ya. Dan disitulah Tuhan akan bergerak. Haleluya. Ya, karena Tuhan lihat engkau sedang menindakkan kepercayaan, menindakkan iman. Jadi Tuhan lihat engkau datang ke sini, berarti engkau sedang menindakkan imanmu. Amin. Haleluya. Engkau datang ke KKS, berarti engkau sedang menindakkan, mempraktikkan imanmu. Dan engkau datang di dua sapaan, engkau sedang mempraktikkan iman. Amin. Haleluya. Padahal tadinya hatimu lagi gundah-gulana. Ya. Hatimu lagi gak enak. Ya. Karena ada satu persoalan yang belum ada jalan keluar. Tapi saudara berani meninggalkan itu dulu. Ya. Lebih mengutamakan urusanmu dengan Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mengangkat tangan, suara hati kepada Tuhan. Maka persoalan kita tadi, kita biarkan Tuhan yang mengurusnya. Yang mengerti katakan amin. Dan pastilah saudara diurus Tuhan. Amin. Jadi kata kuncinya jangan menyerah, kata kuncinya jangan berhenti, kata kuncinya adalah jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut. Hendaklah dia memintanya dengan aku percaya Tuhan. Percaya. Ya, aku percaya. Dari mana? Kenapa datang berkat itu? Karena kau percaya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya, percaya. Untuk anakmu percaya. Ya, masa depan percaya. Kebutuhanmu percaya. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Berkatnya kepada orang yang percaya. Jangan bimbang. Ya. Jangan bimbang. Sudah. Tapi tekatkan hati ya dan pikiran. Ya. Jangan bimbang. Kemudian saudaraku Filipi 10 menit lagi. Filipi 4. Filipi 4 ayat 6. Sama-sama. Kalau sudah dapat demikianlah firman Tuhan. 1-2 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ada beberapa hal di sini, ya, dalam doa, dalam permohonan dan ucapan syukur. Jadi lengkapi semua, jangan hanya doa, jangan hanya minta-minta, tapi juga harus mengerti bersyukur. Syukur Tuhan, terima kasih karena aku masih bisa membawakan doaku ini kepadamu. Syukur Tuhan, kau berikan aku kekuatan untuk menghadapi persoalanku ini Tuhan. Menghadapi masalahku ini Tuhan. Oh syukur Tuhan, ada kekuatan daripadamu. Ya, ada kesanggupan daripada, ada hikmat yang kau berikan kepada aku Tuhan. Aku bersyukur bahwa hikmat itu Engkau sertai aku Tuhan, Engkau jaga aku. Syukur Tuhan, Engkau menjaga aku, Engkau memelihara aku. Amin. Syukur Tuhan, Engkau berikan aku kekuatan memperjuangkan anakku ini, cita-citanya. Kalau bukan karena Engkau Tuhan menyertai aku tidak akan sanggup. Untuk itu aku bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Jadi dua, ucapan permohonan dan ucapan. Jangan kurang dalam ucapan syukur. Syukur, harus syukur. Walaupun gak bisa kita semua hadir setiap hari ini, ya, tapi syukur. Masih ada yang mau hadir, amin. Ya haleluya. Syukur. Ya, kau berikan
surgawi. Jadi syukur ini rahasia, saudara. Ya, bagi orang yang banyak mengucap syukur, lebih gampang, lebih mudah dia menerima jawaban doanya. Amin. Syukur. Karena mengucap syukur gak gampang, saudara. Orang yang bersyukur bisa bersyukur, mau bersyukur itu menandakan dia beriman. Amin. Yang gak beriman, gak ada iman, gak bisa itu bersyukur. Mengeluh ya. Mana? Semua dia bilang tak bisa lagi. Ya. Karena udah kalah dia dalam semangatnya. Udah kalah duluan. Ya. Belum pun dijalani, belum bertanding, udah kalah. Ya. Saudara. Jadi saudara di situ perlu jangan saudara tertuju kepada hasil, tapi lihat engkau masih memiliki Yesus. Lihat engkau masih punya Yesus. Lihat Tuhan Yesus ada di pihakmu. Yang mengerti katakan amin. Karena Tuhan sudah mengatakan, walaupun kita banyak berdoa, walaupun kita bersungguh-sungguh, di dalam dunia kamu akan tetap punya penderitaan dan permasalahan. Tidak ada jaminannya, saudara. Tuhan berkata, kalau kau banyak berdoa ya, tersingkir semua persoalan, tersingkir semua kesalahan. Gak ada itu. Ya, makanya jangan melihat kepada hasil, jangan melihat kepada keadaan. Lihatlah, terima kasih. Waktu ada masalahku, tapi aku bersyukur aku ada di dalam Yesus. Karena kau di dalam Yesus, mengerti dalam Yesus, Yesus akan memegang tanganmu. Amin. Yesus akan menuntun engkau langkahmu. Maka dia akan dapat membawa engkau, menuntun engkau melewati kesusahanmu, melewati penderitaanmu, melewati masalahmu. Amin. Dan dia berikan kepada kemenangan yang gila gemilang, kemenangan yang luar biasa. Mengerti kata-kata. Jadi selalu pandanganmu jangan kepada hasil, tapi pandanganmu harus kepada terima kasih. Aku masih punya Yesus. Ya, jangan bilang itu. Aku masih punya Yesus. Terima kasih. Dalam rumah tangga ini aku masih punya Yesus. Di dalam diri anakku aku masih punya Yesus. Ya, jangan selalu pada hasil, saudara. Bolehlah sekali-sekali. Ya, di segitu gaji ya, ini perjuanganku, bolehlah. Ya, tapi bukan kepada hasil akhir. Tapi siapa yang sedang bersama dengan engkau, ya, itulah intinya, saudaraku. Itulah sebagai pondasi, saudaraku, yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, walaupun masih banyak kututupi, tapi aku memiliki Engkau. Aku bersyukur aku ada di dalam Engkau, Yesus. Haleluya. Jangan kepada yang mau kututupi itu pingsan pulang. Banyak pulang lubangnya. Pingsan. Ya, pingsan. Kalau itu saya lihat udah dari dulu pingsan 3 tahun yang lalu, iya kan? Bayangkan, udah lebih banyak utangmu daripada utangmu. 4 juta harus dibayar, lebih kurang. Ya, tapi terpuji dalam Tuhan. Ya, Tuhan menolong saya. Amin. Haleluya. Karena saya angkat tangan. Ya. Dan Tuhan bekerja. Ada orang yang berkomit. Bantu ya. Sedang. Di situ yang tadinya bukan mengharapkan itu. Ya. Tapi berusaha supaya jangan ketinggalan ini untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk beribadah. Maka apapun ceritanya, Rabu selalu sukacita ke barat tingkat, saudaraku. Ya, saya doakan supaya jangan hujan, bukan didoakan supaya hujan. Biar apa di rumahnya, loh. Ya, jangan hujan Tuhan, supaya bisa KKS. Ya, karena di situ. Karena kalau di rumah kita suntuk, tapi kalau di hadirat Tuhan bebas kita, amin. Bebas. Ya,
Jadi jangan kepada hasilnya mata kita tertuju, tapi harus kepada saya masih punya Yesus. Yesus peganglah tanganku, ya, setiap hari. Itulah dikatakan jangan di kasih itu masih itu satu itu, yang lain ini itu lagi saudara. Ya, tapi luar biasa di sini. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, kekhawatiran inilah yang membatasi Tuhan bekerja. Kuasanya bekerja sudah dibatasi dengan kekhawatiran kita. Ya, saudara, makanya kita harus lepaskan iman kita. Aku percaya harus perkara, amin. Haleluya. Ya, saudara. Jadi harus dikuatkan iman. Katakan kiri kananmu, harus dikuatkan iman. Ya, karena walaupun kita, ya dalam Yohanes, satu ayat lagi, lalu kita berdoa. Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 33. Walaupun kita banyak berdoa, walaupun kita sudah sungguh-sungguh setia, bukan berarti kita tidak menghadapi yang namanya aniaya, penderitaan, kesusahan. Tapi bukan di situ yang kita lihat. Ya, tapi kepada Yesus yang telah mengalahkan dunia ini, ya. Sehingga kita pasti tidak akan jatuh tergeletak walaupun tidak ada masalah. Justru kita akan maju, ya, di dalam kemenangan. Ayat 33 Yohanes 16, demikianlah firman Tuhan. 1-2 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan. Kepada siapakah perkataan Tuhan itu? Apakah kepada orang dunia? Tidak. Tapi ini perkataan Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya. Walaupun sudah sungguh-sungguh kau, walaupun berdoa setiap hari, bukan berarti terlepas dari yang namanya persoalan, penderitaan, aniaya, kesusahan. Ya, maka jangan terkejut. Haleluya, haleluya. Justru persoalan itu bisa menguatkan iman kita. Loh, kok gak ada amin? Karena akan lebih gampang air mata kita keluar karena persoalan itu. Artinya berarti semakin dekat kita, semakin intim. Kayak mana lah saudaraku, sebentar lagi udah datang menagih. Ya. Lalu kita, ya, disitulah kita berseru-seru, ya, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Ya, Yeremia 33 ayat 3. Ya, sedang. Haleluya, haleluya. Makin enak berdoa dengan sambil mencucurkan air mata karena begitu banyak tekanan, persoalan, rintangan. Ya, haleluya saudaraku. Jadi dalam dunia nggak ada jaminannya kalau kita udah menyerahkan diri. Makanya saudaraku tidak heran kita mengalami, saya mengalami, saudara juga mengalaminya. Tetapi itu semua nggak masalah, no problem saudaraku. Ya, yang penting kuncinya rahasianya adalah kuatkanlah hatimu, imanmu. Kuatkan hati. Ya, kalau kita bisa menguatkan hati kita, maka kita pasti menang. Ya, makanya kadang-kadang dilihat orang kayak nggak punya masalah. Sebenarnya yang kita kuatkan di hati kita. Ya kan? Tapi kayaknya nggak ada masalah ini itu. Ya iya, ada diceritakannya. Coba tanya dia. Banyak kali kesusahan.
Masalahnya banyak orang tidak mau menguatkannya, ya, diperlihatkannya saudara. Dia yang punya banyak persoalan, banyak susah. Ya, kenapa? Karena kita tidak mau berharap kepada manusia, tapi kita mau berharap kepada Tuhan. Kalau manusia ditolongnya memang kita terbatas. Berapa yang mau diberikan kepada kita? Tapi kalau udah Tuhan yang bekerja melebihi dari apa yang kita pikirkan, melebihi dari apa yang kita doakan, yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi jangan terkejut. Ya, ini sudah dituliskan. Jangan nanti saudara bilang, tapi aku udah sungguh-sungguh, tapi aku udah setia. Kenapa ada masalah? Kenapa ada persoalan? Nggak ada ayatnya kalau kita setia, nggak ada lagi masalah. Mana ayatnya? Coba tunjuk. Ya, kamu akan ada jelas sih penderitaan itu. Tapi kuatkan aja hatimu, karena aku sudah mengalahkan itu semua. Kalau kau menjaga hatimu beriman, percaya, mujizat pasti mengalir kepadamu. Begitulah kira-kira kata Tuhan. Ya, amin. Haleluya. Ya, jadi kasih Tuhan tetap. Ya, laksanakan terus. Yang kakak di rumahmu tetap, yang dosa di rumahmu tetap. Ya, yang muda-mudi tetap. Kerjakan seolah-olah tidak ada masalah. Amin. Haleluya. Maka percayalah berkatmu pasti akan berganda. 5.000 orang makan sampai kenyang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, sisa lagi 12 kerajaan. Ya, yang mau berkelimpahan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, sampai di situ firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita sesuatu.